Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Bapak Supadi dan Prof. Retna Apsari sebagai dosen pembimbing dalam eksperimen ini. Di sini kami dari kelompok satu dengan anggota saya Ali Fauzan Warhani dengan NIM 53. Kemudian ada teman saya Rika Putri Unzurna dengan NIM 11. Kemudian ada Muhammad Asmi Lazwardi dengan NIM 65. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami mengenai aplikasi serat optik sebagai sensor pergeseran. Pada dasarnya, serat optik adalah teknologi saat ini banyak digunakan tidak hanya sebagai sarana untuk mentransmisikan cahaya, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur berbagai perubahan fisik seperti suhu, tekanan, getaran, dan gerakan. Sensor yang berbasis serat optik memiliki beberapa keuntungan, antara lain ukuran yang lebih kecil, sensitivitas yang tinggi, ketahanan terhadap gangguan elektronik, serta kemampuan untuk beroperasi pada jarak jauh. Berkat keuntungan ini, serat optik banyak digunakan sebagai sensor gerak di berbagai bidang seperti industri, sistem keamanan, dan pemantauan struktur, menjadikan pilihan yang efisien dan terpercaya dibandingkan dengan sensor tradisional. Serat optik adalah media yang menghantarkan cahaya yang beroperasi berdasarkan prinsip pemantulan total internal di dalam inti serat. Awal teknologi ini dipakai dalam komunikasi optik, tetapi seiring waktu serat optik juga banyak digunakan di bidang sensor karena kemampuannya dalam mendeteksi berbagai perubahan fisik seperti tekanan, suhu, getaran, dan gerakan. Dalam penggunaannya, sebagai sebagai sensor gerak, prinsip dasar yang digunakan adalah modifikasi intensitas cahaya yang diterima oleh detektor akibat perubahan posisi atau jarak antar ujung serat optik dan permukaan yang memantulkan cahaya. Ketika jarak antar serat dan reflektor mengalami perubahan, sebagian cahaya yang dipantulkan akan kembali ke serat penerima dengan tingkat intensitas yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengukur besar pergeseran. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui keterkaitan antara daya optik yang diterima, yaitu PI, dengan daya yang dipancarkan, yaitu PP, seperti pada rumus berikut. Di mana rumus PI sama dengan PP dikalikan dengan 1 min eksponensial min 2R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari, kemudian diper dengan W kuadrat dikali dengan Z. Dengan PP adalah daya optik yang dipancarkan. R yang saya sebutkan tadi adalah jari-jari optik, dan W adalah jari-jari berkas cahaya pada jarak Z dari ujung serat. Hubungan antar W terhadap fungsi Z dengan jarak Z diberikan oleh W terhadap fungsi Z sama dengan WZ 2Z tan theta plus R. Dan dengan menggunakan hubungan antar sudut theta dan numerical aperture NA, yaitu sin theta sama dengan numerical aperture, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk W fungsi Z R CZ tambah 1. Dengan C adalah 2 tan arkesta sin numerical aperture per R. Sehingga daya optik yang diterima menjadi sebagai berikut. Apabila sinyal keluarannya sensor dipresentasikan dalam bentuk tegangan yang telah melewati detektor, yaitu VD, maka hubungan antar tegangan dan jarak dapat dinyatakan sebagai VD sama dengan Vmax dikali dengan 1 min eksponensial min 2 CZ plus 1 kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh sensor berkaitan langsung dengan variasi jarak antar ujung serat optik
dan permukaan reflektif. Ketika jarak pergeseran meningkat, maka intensitas cahaya yang diterima oleh detektor semakin berkurang, sehingga tegangan yang dihasilkan menurun. Tujuan dilakukannya eksperimen ini adalah yang pertama yaitu membuktikan bahwa pergeseran objek dapat dideteksi menggunakan couple 3 desibel dan bandel serat optik. Kemudian yang ketiga, menentukan karakteristik sensor berupa jangkauan, daerah, daerah linier, sensitivitas, dan resolusi sensor. Adapun alat bahan yang kita gunakan ada 8, yaitu yang pertama, 2 buah laser semikonduktor, kemudian 2 buah detektor optik, kemudian 2 buah cermin sebagai objek pergeseran, kemudian yang keempat 2 buah perangkat pergeseran berorde mikro, kemudian yang kelima 2 buah voltmeter, yang keenam adalah sebuah coupler 3 desibel, kemudian yang ketujuh sebuah bundle serat optik, dan yang kedelapan merupakan bangku optik. Prosedur eksperimen yang pertama, susun perangkat sesuai pada gambar. Untuk yang bagian kiri ini merupakan setup sensor coupler, dan yang bagian B, bagian kanan, yaitu adalah setup sensor bundle. Kemudian yang kedua, aktifkan peralatan. Nyalakan sensor laser, biarkan stabil 5-10 menit sebelum pengukuran. Catat kondisi daya laser dan sensitivitas detektor. Penempatan cermin dan alignment, di mana ini kita menyusun cermin sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang keempat adalah pengukuran, dan yang kelima adalah aplikasi atau validasi. Dan yang keenam adalah analisis kemudian membandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rika Putri. Oke, selanjutnya adalah bagian data hasil pengamatan dan analisis. Mungkin boleh next? Oke, untuk yang pertama ini merupakan data hasil pengamatan dari yang percobaan yang telah kita lakukan, yaitu menggunakan sensor fiber bundle. Mungkin untuk next selanjutnya. Yang ini juga masih data lanjutan dari sensor fiber bundle. Lalu yang kedua ini merupakan data hasil pengamatan menggunakan sensor Koppler. Selanjutnya, next. Nah, yang pertama adalah analisis menggunakan sensor bundle, yang dimana yang pertama itu jangkauan. Nah, dari grafik ini kita bisa menemukan bahwa tegangan naik dari 200 milivolt hingga 1401 milivolt. Pada D sendiri itu 900 mikrometer, lalu menurun hingga jenuh, yaitu kurang lebih 69 milivolt pada 6000 mikrometer. Nah, dari grafik ini tuh daerah sensitifnya itu berada di 0 hingga 600 mikrometer. Dan di atas mikrometer 6000 mikrometer sendiri itu sensor jenuh perubahan tegangannya itu kecil. Bisa next selanjutnya. Lalu karena bandel sendiri itu grafiknya dia itu melengkung, jadi itu ada daerah linear depan dan daerah linear belakang. Nah, pada depan sendiri itu ada terjadi hubungan linear slope dan R kuadratnya sendiri itu 0,9396. Dan ini merupakan sensor paling sensitif. Lalu untuk daerah linear belakangnya, yaitu pada 1000 hingga 3000 mikrometer, dengan R kuadratnya sendiri itu 0,9612, dan itu merupakan tegangannya itu menurun atau tidak stabil, lalu tegangan menurun stabil, lalu respon tetap linear tetapi menuju jenuh. Untuk yang selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian sensitivitas dan resolusi, di mana sensitivitasnya itu mendapatkan persamaan regresinya pada daerah linear depan tuh Y sama dengan 1,2251 X plus 243,92, dan S-nya sendiri sensitivitasnya itu 1,2251. Lalu pada daerah linear belakang dengan persamaan regresi yang telah tertera di PPT, sehingga S-nya sendiri itu sama dengan minus 0,62472.
Untuk resolusinya sendiri yaitu menggunakan rumus R sama dengan delta V per S, di mana delta V sendiri itu merupakan 0,05 milivolt, sehingga pada daerah linear depan dan daerah linear belakang sendiri itu diperoleh sebesar 0,041 mikrometer dan 0,080 mikrometer. Next. Selanjutnya ialah yang menggunakan fiber coupler, yaitu di pada analisis yang bagian jangkauan, itu tegangan awalnya itu sebesar 2867 milivolt. Tegangan menurun itu Hmm. menjadi 200 kurang lebih 250-60 milivolt, pada D-nya itu 1000 mikrometer dan 2480 milivolt pada D sama dengan 6000 mikrometer. Nah, untuk D sendiri itu lebih besar, lebih dari 6000 mikrometer, itu responnya hampir konstan. Dan jangkauan kerjanya itu efektif itu terjadi di 0 hingga 6000 mikrometer. Next. Nah, untuk daerah linearnya ini tuh, daerah linearnya itu terlihatnya tuh menurun. Lalu untuk persamaan regresinya, itu Y sama dengan AX plus B, di mana A sendiri itu merupakan minus 0,243 dan koefisien determinasinya itu sebesar 0,7851. Lalu pada bagian sensitivitas dan resolusi, di nilai sensitivitas itu diambil dari koefisien slope A-nya, sehingga S kan tadi sama dengan slope A tadi, hingga sebesar minus 0,243 milivolt per mikrometer. Jadi artinya itu setiap kenaikan jarak 1 mikrometer, itu tegangannya turun. Lalu untuk resolusinya sendiri, eh, diasumsikan skala terkecilnya itu voltmeter 0,1 milivolt, sehingga delta V sebesar 0,05. Lalu resolusinya menggunakan rumus yang sama yaitu R sama dengan delta V per S sehingga diperoleh sebesar 0,206 mikrometer. Sehingga resolusinya itu sebesar 0,206 mikrometer. Next. Untuk selanjutnya di pembagian pembahasan dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Asmi. Baik, berdasarkan dari hasil pengukuran yang kita lakukan terhadap dua jenis sensor serat optik yaitu fiber bundle dan juga coupler, diperoleh grafik antara jarak pergeseran dengan tegangan keluar yang menunjukkan karakteristik berbeda untuk masing-masing jenis sensornya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh mekanisme kerja dasar dari kedua sensor dalam mentransmisi dan menerima cahaya. Pada sensor bundle, pola hubungan antar jarak dan tegangan keluar menunjukkan adanya daerah linear yang terpisah oleh titik puncak. Pada jarak awal 0 sampai 1000 mikrometer, tegangan meningkat seiring bertambahnya jarak antar permukaan reflektor dan ujung serat optik. Nah, ketika jarak bertambah hingga mencapai posisi ideal, intensitas cahaya yang diterima meningkat hingga mencapai nilai maksimum. Setelah melewati titik maksimum, sensor bandelnya menunjukkan tren penurunan tegangan pada jarak yang lebih jauh, sekitar 900 sampai 3000 mikrometer. Pola ini diwakili oleh daerah linear kedua dengan slope negatif. Bisa next. Nah, sementara untuk fiber coupler menunjukkan karakteristik yang berbeda. Dari hasil pengukuran, hubungan antar jarak dan tegangan keluaran bersifat monoton, menurun tanpa adanya titik maksimum. Tegangan tertinggi diperoleh ketika jarak antar serat sangat kecil, kemudian menurun secara bertahap, seiring dengan bertambahnya jarak. Semakin jauh jarak antar serat pemancar dan serat penerima, semakin sedikit cahaya yang dapat dikopel dari satu serat ke yang lainnya. Akibatnya melemahnya intensitas medan optik yang saling bertumpang tindih. Jika dibanding dengan fiber bundle, sensitivitas sensor fiber coupler terhadap perubahan jarak lebih rendah. Namun demikian, kestabilan sinyal yang dihasilkan lebih baik pada jarak yang lebih panjang karena sistem coupler tidak bergantung pada pantulan cahaya dari permukaan eksternal, melainkan pada fenomena coupling optik antar serat. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah untuk dari aspek respon tegangan untuk yang bandel naik hingga 1401 milivolt, lalu menurun untuk yang kopler menurun stabil dari 2867 milivolt ke 2480 milivolt. Lalu dari aspek daerah linear untuk yang bandel
Ada dua, yaitu depan eh, dari 1001,2251 milivolt, lalu yang belakang yaitu 0 minus 0,627 milivolt. Nah, untuk yang kopler yaitu satu di minus 0,243 milivolt. Nah, untuk aspek sensitivitas di fiber bundle tinggi pada jaraknya pendek, sementara di coupler sedang dan lebih stabil. Untuk di aspek resolusi, di fiber bundle yaitu 0,041 mikrometer sampai 0,080 mikrometer, sementara untuk di coupler 0,206 mikrometer. Untuk aspek kinerja optimal, di fiber bundle pengukuran jarak pendek dan presisinya tinggi. Untuk koplar pengukuran jarak menengah dan lebih stabil. Untuk aspek prinsip dominan di fiber bundle pemantulannya total internal. Untuk di fiber coupler kopling cahaya antar serat. Bisa next. Hmm. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan yang telah kami perbuat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.